Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita akan lanjutkan kelas kita. Ini adalah pertemuan yang ketiga, ya. Jadi insya Allah ini ada satu kali pertemuan lagi untuk di Intensive English Course untuk selama 1 bulan ini, ya. Baik, hari ini kita akan belajar. Oke, mari kita mulai dengan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, ya. Hari ini kita akan belajar Islamic vocabulary. Ya, kalau ditanya orang, ah mulai dari mana belajar bahasa Inggris dan apa yang paling penting dikuasai di tahap awal belajar bahasa Inggris, jawabnya adalah vocabulary. Vocabulary itu adalah kosakata, ya. Nah, ibarat kita membangun sebuah rumah, ya, dari batu bata. Batu bata ini ibaratnya kosakata. Semakin banyak kosakata yang kita punya, ya, itu akan membantu sekali untuk kalian mampu berbicara bahasa Inggris, ya. Nah, kalau ditanya, oh harus belajar grammar dulu, ya. Kalau grammar itu adalah yang kedua, ya, bukan yang pertama. Yang pertama adalah vocabulary, ya. Jadi kumpulkan kosakata sebanyak mungkin dan nanti kalau sudah banyak pemeliharaan katanya, itu akan memudahkan untuk merangkai kata nanti, ya. Minggu depan kita akan belajar merangkai kata yaitu grammar, ya. Oke, hari ini kita akan belajar Islamic vocabulary tentang body movement. Body movement itu pergerakan tubuh kita, ya. Oke, kita akan belajar yang pertama. Kira-kira Nita, ini dia lagi ngapain nih? Eh, Lagi azan, Azan, betul ya? Kalau azan, ya betul. Kira-kira kalau bahasa Inggrisnya apa azan? belum tahu, Sir. Belum tahu. Mila, tahu nggak azan bahasa Inggrisnya apa? Belum tahu, Sir. Oke, ya. Oke. Kevin, azan bahasa Inggrisnya? Afwan belum tahu, Sir. Belum tahu. Belum. Oke, oke. Husna? Belum tahu, Sir. Masih mau cari tahu. Oh, oke. Masya Allah. Vesi? Belum tahu, Sir. Belum tahu ya. Alhamdulillah. Belum tahu semua. Ima? Ima tahu nggak, Ma? Eh, azan dalam bahasa Inggrisnya? Oke. Sepertinya nggak terdengar. Ya. Ima, bisa dengar suara saya, Ima? Bisa, Sir. Tahu nggak bahasa Inggrisnya azan? Belum tahu. Belum tahu ya. Baik ya, dikasih tahu ya, azan itu dalam bahasa Inggrisnya the call to prayer, ya. The call to prayer. Oke, Kevin, boleh diulang, Kevin? Azan in English is, The call to prayer. iya, call to prayer, ya. Kalau ada teman-teman kalian nanti nggak tahu kalian dapat kesempatan student exchange atau ada teman asing datang ke kampus kalian ya, tiba-tiba dia dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa itu katanya? Oh azan. Nah, mulailah dia bertanya azan itu apa? Oh singkatnya the call to prayer, ya. Oke, kita lanjut. Nah kalau ini eh Kevin, kira-kira apa ini, Pin? Wudu, Sir. Wudu. Nah, wudhu. Wudhu bahasa Inggrisnya apa? Ablution, Sir. Ablution, boleh, Sir. Oke, ablution ya. Kalau Nita, Belum tahu, Sir. belum tahu ya. Alright, wudhu di dalam bahasa Inggris disebut ablution. Oke, misalnya, Nita lagi ngapain? Lagi wudhu. Nah, terus wudhu apa? Oh, it's kind of ablution. Ablution, ya. Oke, alright.
Yang selanjutnya, ini dia lagi niat ya, niat ya. Lagi. Nah, kira-kira niat bahasa Inggrisnya apa, Nita? Oke, Belum tahu, Sir. belum tahu ya. Ada yang tahu niat, Husna? Intention, Sir. Intention, sir. Oke, that's good ya. Intention. Nah, misalnya, niat kamu apa sih? Ya, what is your intention? Ya, intention. Ya, niat, intention. Alright, selanjutnya. Ini lagi apa nih, Kevin? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram, takbir ya. Oke, takbir itu ya di dalam bahasa Inggris ya bisa juga takbir. Nah, ketika ditanya takbir, God is the greatest ya. God is the greatest. Oke, Husna sekarang. Kira-kira ini lagi ngapain, Husna? Lagi rokok, sir. Nah, ruku bahasa Inggrisnya apa? Lupa, sir. Kayaknya waktu itu pernah lihat gambarnya Nah di. ya, iya pernah di awal-awal placement test ya. Oke, ada yang ingat? Sorry, eh, ruku? Nasir Anesir. Iya. Bowing down. Oke, that's good. Ya, betul. Ruku bahasa Inggrisnya bowing down. Ya, betul. Kita lanjut lagi. Ya. Nah, ini lagi apa? eh Kevin. Lagi sujud, sir. Nah, sujud bahasa Inggrisnya? Prostration, sir. Iya, ya, sujud itu prostration. Ya, sujud prostration. Oke. Nah, ini dia kira-kira lagi apa nih, Vesi? Dia lagi apa kira-kira? Lagi berdoa. Iya, berdoa, doa ya, doa ya. Nah, doa bahasa Inggrisnya Pray. Pray. ya pray ya atau pray Pray. ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini yang belum siapa? Mila. Mila ini dia lagi ngapain, Mila? Kira-kira lagi ngapain dia, Mila? Oke, Mila bisa dengar suara saya? Putus-putus, Sir. Soalnya di sini jaringannya jelek. Oke, putus-putus nggak apa-apa. Saya ke Imah. Imah, ini kira-kira lagi ngapain dia, Imah? Mau, mau bangkit dari sujud. Iya. Oke. Ini tayamum, ya. Tayamum, ya. Dia tayamum. Kira-kira tayamum bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu tayamum bahasa Inggrisnya? Dry Anak. ablution. Betul. Dry ablution, ya. Dry ablution. Betul. Nah, ini kira-kira lagi ngapain, Kevin? Sholat berjamaah, sir. Oke, sholat berjamaah, betul. Nah, sholat jamaah. Sholat jamaah bahasa Inggrisnya? Congregational prayer. Iya, betul ya. Congregational prayer. Ya. Oke, kalau ini what do you call it English? Ini dia lagi salam. Ya, salam bahasa Inggrisnya? Greeting. Iya, greeting. Betul, Vesi ya. Oke, seperti itu ya. Oke. Oke, dah. Alright. Nah, itu kosakata pertama yang kita harus kuasai, ya. Itu materinya ada bisa di-download ya. Di materi level 1 siapa yang sudah download? Saya, Sir. Sudah semua ya?
Nah, jadi nggak usah ini materinya sudah kalian punya semua, ya. Oke, kita akan belajar vocabulary, ya. Seperti saya bilang tadi, ya, vocabulary ini yang paling penting, ya. Grammar itu nomor 2, nomor 3, ya. Kalau kalian menguasai beberapa kosakata, itu akan memudahkan kalian untuk bercakap-cakap nanti, ya. Maka ini nanti harus dihafalkan, ya. Kalau dihafalkan itu akan memudahkan kalian untuk belajar grammar nanti, ya. Nanti kita kan minggu depan masuk ke level yang kedua, ya. Oke, oke. Kita akan materi yang selanjutnya. Oke, ini kita belajar Islamic phrases in English, kalimat-kalimat kalimat-kalimat bernuansa Islami di dalam bahasa Inggris, ya. Oke, coba Kevin dibaca. If you meet someone, don't forget to say salam. Assalamualaikum. Oke, ya, salam in English language. Greeting. Greetings, ya, betul. Seperti itu, ya. Nah, ini kita harus menguasai kosakata, ya. Nah, yuk kita belajar kosakata dalam bahasa Inggris, ya. Oke, nomor 1. Kevin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Peace be upon you and mercy and blessing of Allah. Iya, ya. Peace be upon you and mercy and blessing of Allah, ya. Oke, ini yang paling sering kita ucapkan sebagai seorang Muslim, ya. Nggak Muslim Indonesia, Muslim Bangladesh, Muslim Australia, semua di seluruh dunia pasti ngucapin salam, ya. Makanya orang asing, orang Barat, kok salam terus, salam apa artinya, ya? Oh, peace be upon you and mercy and blessing of Allah, ya. Yang kedua, Kevin, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Surely to Allah we belong, and to Him we will return. Oke, bacanya gini. Surely to Allah. Boleh ikutin? Surely to Allah we belong, we belong, and to Him and to Him we will all return. we will all return. Oke, good ya. Thank you, Kevin. Kita ke Husna. Husna, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bahasa Inggrisnya? Ya. Tahu nggak, Sir? Tahu nggak, Husna? Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim, bahasa Inggrisnya. Yes. In the name of God, the most gracious and the most Oke, betul ya. In the name of God, the most gracious, the most merciful. Oke, good ya. Kita keempat, Husna lagi. Alhamdulillah. Bahasa Inggrisnya apa? praise to be Allah. Oke, betul ya. Praise be to Allah atau thanks to God. Ya. Kelima sekarang. Nita, thank you Husna. Subhanallah. Subhanallah, bahasa Inggrisnya? Glory be to God. Iya, glory be to God ya. Oke. Kita lagi. Allahu Akbar, bahasa Inggrisnya? Allah is the greatest. Oke, bagus ya. Thank you, Nita. Number 7. Kita ke... Oh, oke. Fesi, number 7. Subhanahu wa ta'ala. Bahasa Inggrisnya? Apa, Sir? Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, May he be praised and exalted. oke, exalted, ya. Coba kita ulangi. May he be praised. Jangan praised, jangan. Oh.
May he be praised. Coba. May he be praised And exalted. and exalted. Exalt. Z aja. Exalted. Ya, exalted. Oke. Exalted. Oke. Coba Nita. May he be praised and exalted. May he be praised and exalted. Oke, betul ya. Coba Kevin. May he be praised and exalted. Maybe he, may he be praised and exalted. Oke. Coba Mila. May he be praised and exalted. May he be praised and exalted. Ah, Exalted. bukan eksak. Z, pakai Z coba. Di X-nya pakai Z. Exalted. Exalted. Boleh pelan-pelan. Exalted. 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 Ah, good. Ya, gitu ya. Oke, lanjut lagi Vesi. Astagfirullah. I seek forgiveness from Allah. Oke, sempurna. Betul ya cara bacanya. I seek forgiveness from Allah. Coba Husna, coba. I seek forgiveness from Allah. Betul ya, Nita. Seek forgiveness from Allah. Alright, ya. Ica, I seek forgiveness from Allah. Masya Allah, bagus ya. Wow, good. Ima, silakan Ima. Oke, Ima. Yang mana, Sir? Astagfirullah. I seek forgiveness from Allah. Oke, bagus ya. Ica, yarhamukumullah. Bahasa Inggrisnya kira-kira belum pernah dengar ya? Oke, kalau belum pernah Iya. dengar ini. May Allah show you mercy. Dicoba Ica. May Allah show your mercy. Betul Show ya. mercy. Iya, mercy. May Allah. Ya. 10, Masya Mercy. Allah. Masya Allah, bahasa Inggrisnya. Oke, Masya Allah. Ini kan sering banget kita, oh Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, bahasa Inggrisnya, what God has will. Silakan, Cak. What God has will. Iya, betul ya, kayak gitu ya. What God has will. Oke. Coba, kalau Vesi, coba. What God has will. What God has will. Oke. Kevin, what God has will. What God has will. Iya, jangan willet ya. Biasanya aja yang bacanya willet ya. Nggak semua ed itu dibaca. Jadi will. Tetap ya. Oke. Oke, lanjut kita ya. Sekarang ke Vesi lagi coba. Sallallahu alaihi wasallam. Allah blesses him and gives him peace. Oke, ya. Allah blesses him and gives him peace. Betul ya. Coba Ica. Allah blesses him and gives him peace. Coba. Allah bless him and give him peace. Harus ada S-nya. Blesses. Allah blesses him. Allah blesses him and give him peace. Coba diulang. Blesses. Blesses. Allah blesses him and give him peace. Oke, bagus. Ya. Alright. 12 kita. Pesi lagi. Insya Allah. Pesi. Insya Allah. If Allah wills. Yes, that's good. If Allah wills. Ya. Oke. Ica coba. If Allah wills. If Allah wills. Betul ya. Masya Allah. Alright. Husna. Radiyallahu an. Bahasa Inggrisnya. Silakan Husna. Radiyallahu an.
May Allah be pleased with him. Oke, may Allah be pleased with him. Betul ya? Oke, coba Nita dibaca. May Allah be pleased with him. May Allah be pleased with him. Oke, bagus ya. May Allah be pleased with Oke. him. Coba Nita lagi. Barakallah. Nah, sering banget ya kita ngucapin barakallah, barakallah. Ya. Barakallah bahasa Inggrisnya? May Allah bless you. God bless you. Betul ya. May Allah bless you atau God bless you boleh. Ya, God bless you. Betul. Right. 15 Nita lagi. Fi amanillah ya. Ya, fi amanillah. Sering banget ngucapin fi amanillah. Nah, itu apa bahasa Inggrisnya? May God protect you. Ya, may Allah atau God boleh. May Allah protect you. Good ya. Ica, may Allah protect you. May Allah protect you. Betul ya. Bagus. Sekarang kita ke Kevin. Kevin, Mak. Nih, silakan Kevin. Bahasa. Mhm. Stay safe or goodbye. Iya, stay safe atau goodbye. Nah, seperti itu ya. Nah, kita review sedikit ya. Oke. Sorry. Nah, alright. Kita ke Vesi. Vesi, yang mana yang tahu bahasa Arabnya? Peace be upon Pilih you. salah satu, Sir. Ya, Sir, atau ya, ya, satu saja. Yang mana yang tahu? Atau semuanya boleh. Kalau diborong, semua boleh. peace be upon you and mercy and blessings of Allah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ya, terus? Terus in the name of God, the most gracious, the most merciful itu Bismillahirrahmanirrahim. Oh, oke. Oke, betul. Apa kan, Sir? Ya, lanjut. Hmm. Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Oh, surely to Allah we belong and to Him we will all return itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul. Ya, lanjut. Tadi sudah Sir in the name of Betul, God ya. itu di sana. Oke, betul ya. Ada Oke. praise to Allah. Terakhir. Praise be to Allah atau thanks to God. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya, sempurna ya, betul semua ya. Nah, seperti itu ya. Lagi-lagi kosakata ini paling penting dipelajari, ya. Oke, sekarang Husna. Husna, yang tahu yang mana? Silakan. Glory be to Allah. Subhanallah, sir. Mm-mm. Terus God is the greatest. God is greatest is Allah Akbar. Mm-mm. Terus may He be praised and exalted is Subhanallah wa ta'ala. Mm-mm. Habis itu yang I seek forgiveness from Allah is Astaghfirullah. Oke, betul ya. Sempurna. Oke, silakan. Nita. Yang mana tahu? Belum di-unmute, Nita? Gimana sih? If Allah wills itu insya Allah. Mm-mm. May Allah show you mercy itu apa ya? Aku lupa lagi. Mm-mm. Allah bless him and give him peace. Mm. What God, mungkin saya ingat yang itu. What Oke. God has willed. Oke, nggak What, apa-apa. Oke, coba lagi. what God has willed. Hmm. Oke, baik ya. Tidak apa-apa, Nita. Ya, kita baru review sedikit ya. Memang sengaja dites ya, bukan berarti harus langsung bisa, karena kita proses belajar ya. Dikasih tahu jawabannya ini ya.
Nanti setelah ini terakhir untuk ini diajarin cara menghafal vocabulary, ya. Oke. Oke, kita sudahi yang di sini dan mungkin teman-teman bertanya, ya, Mister, banyak banget mau dihafali, ya, bahasa Inggrisnya, ya. eh Baca aja mungkin salah, apalagi tanpa teks, ya. Nah, tapi ini saya akan ajarkan hari ini, ya, bagaimana cara menguasai vocabulary, ya. Nah, ya, lagi-lagi materinya, ya, sudah kalian punyai, ya, kalian silakan di-download di level 1 di beginner, gitu ya. Oke. Nah, lagi-lagi saya ingin menyampaikan kalau ditanya, ya, apa yang paling penting dalam belajar bahasa Inggris? Yang paling tahap awal. Tahap awal belajar bahasa Inggris yang harus dikuasai adalah kosakata, ya. Nah, kosakata ini untuk kalian bisa berbahasa Inggris, ya, setidaknya 3.000 kosakata yang paling sering diucapkan, paling didengar, paling sering digunakan, ya. Nah, jadi hari ini saya akan ajarkan how to master vocabulary, ya, cara menguasai kosakata, ya. Jadi insya Allah gampang banget, ya. Oke. Nah, vocabulary ini, ya, adalah pondasi penting dalam belajar bahasa Inggris, ya. Kalau pondasinya nggak kuat, nah inilah yang menyebabkan kalian stagnan belajar bahasa Inggris, ya. Kalian mungkin ngerti apa yang diucapkan orang lain, tapi mau balikin, mau menjawab pertanyaannya, ini nggak bisa, ya. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah kurangnya vocabulary, ya. Nah, vocabulary, mengapa vocabulary ini menjadi paling penting, ya? Vocabulary sangat penting karena menjadi dasar dalam semua kemampuan berbahasa, baik itu mendengar, berbicara, ya, membaca maupun menulis, ya. Semakin banyak kosakata yang kalian kuasai, ya, semakin mudah untuk memahami percakapan, mengekspresikan pikiran dan memahami teks, ya. Ini sangat memudahkan kalian. Jadi yang paling penting, yang pertama dalam belajar bahasa Inggris, salah satunya adalah menguasai vocabulary, ya. Oke, slide ini khusus yang ini, ya, tidak dibagikan, tapi boleh di screenshot, ya, boleh direkam juga silakan, ya. Oke, sekali lagi saya ingin menyampaikan, ya, ikatlah ilmu dengan tulisan, ya. Siapkan catatan buku khusus, ya, kalau ada yang penting, ya, dan itu terbukti sangat efektif untuk mengingat sesuatu, ya. Kenapa kita belajar terus lupa? Salah satunya kita ilmunya kita tidak catat, kita tidak ikat, ya. Ya, kalau tidak diikat lari biasanya, ya. Oke, ini eh, di dalam sebuah hadis yang sahih, ya. Jadi kita coba menerapkan hadis yang diajarkan Rasulullah, ya. Oke, hari ini, ya, kita akan belajar. Oke, outline-nya dulu, ya. Apa yang harus dihafalkan, ya? Harus mulai dari mana, ya? Bagaimana cara menghafal kosakata agar tidak cepat lupa, ya? Itu yang kita akan pelajari. Oke, ini student mindset, ya. Di sini ada level A1, A2, sama B1, ya. Nah, siapa yang A1 di sini? Boleh acungkan tangan. Ana, sir. Kevin 1, Ica 1, ya. Oke, ya. Oke, nah A1, kalau yang A2, siapa yang A2? Saya, Sir. Oke, Vesi. Oke, ada lagi A2? Oke, Mila, Iman sepertinya A2 juga, ya. Oke, B1, ada yang B1 di sini? Saya, sir. Nita, ya, B1. Oke, ya. Oke, nah ini, ya, student mindset-nya, ya. Ini kalau kalian ingin mengkategorikan, mau tahu, ya,
kemampuan berbahasa Inggris kalian, ya. Kalau A1 sampai A2 itu biasanya vocabulary-nya 500 sampai 2000, ya. Nah, kalau B1 itu 3000 sampai 7000. Nah, disinilah terlihat jelas nih, ya. Salah satu menghambat komunikasi adalah kurangnya vocabulary, ya. Oke, target kita adalah belajar selama 6 bulan adalah sampai 10.000 lebih, ya 10.000 minimal, ya. Oke, di sini masih banyak rata-rata di bawah 500, ya. Oke, hari ini saya akan ajarkan, ya, pola pikir di A1 itu kebanyakan, coba tanya pada diri masing-masing ya. A1 dan A2 kebanyakan dia bahasa Indonesia ke Inggris. Contoh misalnya, eh, kipas angin bahasa Inggrisnya apa ya? Nah, dia nanya dulu bahasa Indonesianya dulu, baru Inggris. Nah, itu di level A1 dan A2. Ya. Nah, tapi kalau dia sudah berpikir bahasa Inggris Indonesia, misalnya, oh, what is this? Oh, fan. Oh, nah, itu B1, B2. Nah, dia sudah mulai bisa berbicara bahasa Inggris ke Indonesia. Nah, yang paling ideal ya, yang kita inginkan, target dari belajar kita adalah C1 atau C2. Ya. Tapi target kita cukup C1, 8.000 sampai 10.000. Nah, ini dia sudah bisa berpola pikir bahasa Indonesia Inggris, Inggris Indonesia. Ya, mau dibolak-balik dia ngerti. Nah, itulah yang disebut dia bisa bahasa Inggris. Ya, kalau kita masih ngertiin, oh bahasa Inggrisnya meja apa ya? Nah, itu masih di A1. Tapi wow, that's cool. I like this table. Nah, dia udah ngomong kayak gitu berarti di B1 biasanya ya. Nah, kalau dia yang paling bagus adalah C1 ya, sudah cukup ya C1 atau C2, pola pikirnya sudah bahasa Indonesia Inggris, Inggris Indonesia. Itulah yang kita harapkan dari belajar kita selama 6 bulan ya. Nah, sampai sampai sini eh, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi. Oke. Ingat ya, target belajar kita, goal kita adalah C1. C1 itu bahasa Indonesia ke bahasa Inggris Indonesia. Dibolak-balik masih ngerti kita. Tetap ngerti. Ya, itulah yang dinamakan bisa. Ya, oke. Oke, hari ini yang pertama saya akan ajarkan A1 dan A2. Yang B1 mengikuti dulu, nanti ada setelah A1 dan A2 ya. A1 dan A2 ini ya, mulailah menghafal apa yang paling sering dilihat, ya, didengar, dirasa, diucapkan yang paling dekat dengan kalian, ya. Misalnya, oh kelihatan sajadah, ya. Sajadah bahasa Inggrisnya apa? Kayak gitu, ya. Dicatat di buku yang kalian punya, ya. Catat saja, ya. Misalnya HP, ya, kulkas. Nanti bahasa Inggrisnya nanti. Catat aja apa yang kalian ingin artikan ke dalam bahasa Inggris. Ini untuk level A1 ya. HP, kulkas, setrika, sapu ya. Ini paling sering kita lihat setiap hari. Nah, ya. Nah, sering kalian catat di buku catatan kalian dan terus nanti coba terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Oh, HP, mobile phone, ya. Kulkas, refrigerator, setrika, iron, ya. Bacanya iron, ya. Tulisannya iron tapi iron bacanya. Sapu, ya. Broom, sapu lidi, broomstick, piring, plate, cangkir, cup, gayung, water dipper, ya. Ember, bucket, ya. Nah, seperti itu. Ya, ini banyak ya. Kira-kira Nita, apa yang mau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang paling sering dilihat? Coba Nita. Dinding. Pasti dinding, kelihatan dinding ya. Oh, dinding. Wall. Apa Nita mau yang dilihat di sekitar? Meja, Nah, table, ya meja, table, kayak gitu ya. Nah, tanya ya, what is this? Oh, this is a table, kayak gitu. Ya. Oke, ini untuk A1 ya. A1 ini ya, saran saya kumpulkan sekitar 500 kosakata. 500 yang terlihat terdengar ya. Misalnya
Aduh, aduh bahasa Inggrisnya apa misalnya? Kepleset. Kepleset bahasa Inggrisnya apa? Ya, kayak gitu. Ya, itu di A1 ya. Ha- Nah, ini A1 ini lagi-lagi dicatat ya. Ya. Nanti minggu depan saya akan tanya lagi nih ya. Kosakata yang sudah ditulis berapa? Nggak usah ditulis bahasa Inggrisnya dulu, bahasa Indonesianya dulu nggak apa-apa. Nanti misalnya, Mister, saya sudah cari di Google Translate nih, ya, kosakata ini kok nggak ada gitu kan? Nah, nanti tanyakan saya minggu depan, ya. Oke, itu untuk level A1. Ica, ya. Ica ini paling penting, Cak. Nanti misalnya kelihatan, oh, dasi, bahasa Inggrisnya kan? Oh, dasi apa ya? Tai, ya. Terus sendal apa ya? Ah, yang terlihat. Oh, mukena apa ya bahasa Inggrisnya? Kayak gitu. Nah, terus yang sering didengar juga tadi, Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah, capek, lari, cepetan. Nah, itu ya. Nah, ini untuk level A1, ya. Kalian catat, ya. Di buku yang kalian siapkan ya. Jangan di lembaran-lembaran ya, tapi di buku supaya kalian bisa buka lagi. Oke. Nah, saya tanya sekarang, Kevin, ribah bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu? Silakan Kevin. Afwan sir, anu kurang tahu sir kalau untuk riba itu bahasa Oke, Inggrisnya apa. iya, sering kan? Wah, jangan makan riba, jangan makan riba. Iya. Nah, ini anak LDK harus ngerti ya, harus tahu ya, karena paling ditanya ini ya. Oke, Husna, riba bahasa Inggrisnya bunga. Yes, sorry. Mhm. Boleh diulang? Oh iya, oh iya dengar deh. Yes, sorry. Oke ya, bacanya ini usuri atau interest ya. Boleh diulang Husna? Usuri, at- Sorry or interest. ya interest ya, bunga Interest. ya, riba ya, seperti itu. Oke. Nah, terus juga tasbih ya, kita sering lihat kalung, cincin, kacamata, pisau, sisir ya, potongan kuku, kunci. Nah, ini untuk level A1 kosakatanya kumpulin, tulis saja. Pokoknya bahasa Indonesianya dicatat dulu ya sampai 500 kata ya. 500 kata nanti kalau nggak tahu tanya ke saya ya. Kalau tahu mau tahu cari di Google Translate ya. Tapi terkadang di Google Translate nggak bisa menerjemahkan ya. Nanti saya bantu ya. Ini untuk di level A1 ya. Sekali lagi saya ingatkan A1 ini harus mencatat kosakata minimal 500 ya. 500 kosakata. Oke, terus juga A1 ini harus yang menghafal yang sering didengar diucapkan bahagia, marah, tertawa seperti ini ya. Oke. Oke. Nah, untuk A1 ada pertanyaan A1? Ica? Oke. Oh, ahlan wa sahlan Rizkian ya. Sudah bergabung. Rizkian di level A2 ya, kalau nggak salah ya, Rizky. Yes, I- sir. Ya, A2 ya. Oke, ini bagus banget ya. Di khusus A2 hari ini kita belajar menghafal kalimat yang sering didengar diucapkan frase untuk A2 ya. A2 ini berapa kosakata yang harus dikuasai? Sekitar di atas 500 ya. Jadi catat semua yang kosakata yang sering kalian jumpai. Nah, contoh kalau di A1 tadi ya, dia satu kata ya. Kalau di A2 dia harus sudah lebih dari satu kata, dia sudah bentuknya kalimat. Kalau tadi di level A1, oh ini HP, HP, HP. Oh, terus juga kunci. Nah, kalau ini dia sudah berkembang, dia bikin kalimat. Nah, kira-kira Rizkian, HP saya rusak, Sir. Nah, bahasa Inggrisnya apa? My phone is broken. Iya, my phone is broken. Kalau HP saya habis baterai, kan sering kan? Maaf, Sir, HP. My phone out of battery.
Oke, battery, ya. My phone ran out, Oh, ya, ran out. ran out of battery, ya. Ran out. Betul, ya. Lanjut, kalau baterai ponselku cepat habis. Hmm, my phone battery ran out. Mhm. I don't know, sir. Ya, oke. Di Cepat mana? habis. Oke. Ran out. Paling sering kan menggunakan kayak gini kan? Kosakatanya seperti ini ya, kalimat ini ya. Nita, baterai ponselku cepat habis. My phone battery. Oke, ya. Apa sih? My My phone, phone my battery. phone battery Like draining very fast. Ya, fast. ya. Oke, ya. Kalau maaf, Mister, coba Rizkian lagi. HP saya lagi dicas. Lagi dicas, Sir. Hmm, I was charging my phone. Oke, my My phone is phone on is charge. on charge. Ya, my phone is on charge. Ya, oke, gitu ya. Nah, jadi kalian cari kalimat yang paling sering diucapkan. Mister, lagi pusing nih. Hah, pusing apa ya bahasa Inggrisnya? Nah, kayak gitu, catet ya, bentuknya kalimat. Kalau di A1 tadi satu kata, ya, di A2 itu sudah bentuknya kalimat. Kalimatnya kalimat sederhana, ya. Nah, kalian Rizky, siapa lagi A2 di sini? Usna ya? Usna apa Usna? Oke. B1, sir. Oh, B1 ya, oke, B1 ya. Nanti berarti setelah ini. Vesi Oh, iya, Sir. A2 ya. Nah, ya. Untuk yang A2, Rizkian, Vesi, dan teman yang lain-lainnya, ya, ini bikin kalimat yang sering diucapkan. Ya, nanti Vesi minggu depan saya akan tanya sudah berapa banyak kalimat yang ditulis. Ya, kalimat yang mau diucapkan saja. Ya, yang paling sering. Ya, jadi kita belajar jangan pakai textbook, ya, jangan belajar dari buku, tapi belajar dari yang sering kehidupan kita gunakan. Ya, misal, Mister, kebelet pipis, misal. Ya. Nah, apa bahasa Inggrisnya? Nah, itu ya. Oh, hari ini aku nggak sholat dulu, misalnya. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Nah, kayak gitu. Aku hari ini lagi nggak enak badan, misalnya. Tulis. Kalau bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kalau nggak bisa, tanyakan ke saya langsung boleh. Ya, Mister, bahasa Inggrisnya ini apa? Tapi bentuknya sudah sebuah kalimat ya untuk A2. Beda dengan level A1, kalau A1 tadi masih satu kata ya. HP ya, terus meja ya, satu kata. Kalau A2 itu sudah sebuah kalimat ya. A2 untuk A2 bisa diterima, bisa dimengerti. Bisa, Sir. Bisa, Sir. Oke, kalau sudah mengerti kita akan belajar untuk yang iya, ini saran ya. Saran buat teman-teman, jangan dihafal jika jarang digunakan ya. Ini salah satu penyebab kenapa banyak orang nggak bisa bahasa Inggris, karena dia belajar yang ketinggian, ya, yang jarang digunakan dia pelajari. Contohnya botani, konservasi, evolusi, genetika, mikrobiologi, ya, zoologi, jurisprudensi, ada hukum, ya, kolektivisme. Kita itu bahasa Indonesia semua loh, ya. Dalam bahasa Indonesia aja kita sering nggak ngerti, ya, apalagi bahasa asing, ya. Jadi ini saran saya, jangan dihafal kalau tidak digunakan atau jarang digunakan, ya. Cari yang paling sering digunakan saja, ya. Nah, kecuali kalau kalian mengambil jurusan tersebut, misalnya anak hukum mau mendalami istilah-istilah hukum, silakan, karena memang jurusan hukum, ya. Tapi kalau bukan jurusan hukum, nggak usahlah belajar yang terlalu teknis seperti itu, ya. Ya, kita belajar yang umum supaya kita cepat bisa bahasa Inggris, ya. Oke, oke. Yuk, ini bedanya, perbedaan level A1 dan A2, Vesi, ya, dibantu Vesi, ya. A1 itu
single wordnya HP, ya. Siapa minta bantuan A1 dulu? A1 Kevin ya? A1 Kevin, versi A2 ya? Oke, Kevin, terjemahkan satu kata HP bahasa Inggrisnya apa, Kevin? Mobile phone, sir. Mobile Ya, phone. mobile phone, ya. Oke, terus versi HP saya rusak. My phone is broken. Betul, ya. My mobile phone is broken. Ada yang suka kita sebut handphone. Handphone itu salah, ya. Handphone itu kan Mobile kayak phone. bahasa Inggris ya. Memang, tapi yang penting kalian tahu yang benar mobile phone atau cell phone. Atau phone saja boleh, ya. Oke, Kevin, Al-Quran. Holy books. No, bukan. Al-Quran tetap Quran ya. Oh, Quran. Astagfirullah. Oke. Holy Book itu kitab suci. Pesi, saya membaca Al-Quran. Um, I read the Quran or Oke, I'm I read reading Quran. Quran. Oke, I read Quran. Nah, seperti itu, ya. Oke, Kevin, rapat, Meeting. meeting, ya, meeting, ya. Meeting. Kami mengadakan rapat 1 minggu sekali. Nah, Vesi, We meet once a week. boleh, ya. Yang lebih benarnya, we conduct a meeting once a week, ya. Nah, inilah perbedaan level A1 dan A2. Nah, kelihatan nggak Kevin dan Vesi? Perbedaan A1 dan A2. A1 dia single word, ya, satu kata. A2 itu dia sudah sebuah kalimat, ya. Seperti itu, ya. Oke. Nah, ini ya, ini supaya Anda terhindar dari jenuh, pusing, lelah, letih, menunda dan berhenti, malas belajar, ya. Nah, kalian harus optimis, kalian bisa, ya. Ya, jadi mulailah dari yang paling realistis tadi, catat apa yang kalian sering ucapkan, sering kalian dengar, ya, atau kalian sering rasakan, ya. Jadi nggak usah menghafal yang tidak sering kalian dengar, ya. Oke, makanya kita tadi belajar ada Masya Allah, Alhamdulillah, ya, fi amanillah, ya, itu kan paling sering kosakata yang kita ucapkan, ya. Oke, cara menghafal vocabulary yang paling penting nih. Anda bisa record suara sendiri, ya. Nah, ini bisa direcord sendiri, ya. Terus bisa juga minta bantuan teman, ya. Misalnya Vesi minta bantuan Husna, ya. Atau Kevin minta bantuan Rizkian, ya. Terus, nah, ini saya record nih suara saya. Coba nih, keren nggak, bagus nggak, misalnya. Betul nggak, gitu kan. Nah, terus tulis kembali atau punya catatan sendiri, ya. Oke, nah bagaimana kalau saya tidak tahu cara mengucapkannya? Buka Google Translate. Ya, Google Translate itu kan ada voice-nya juga ya. Nah, itu kalian coba hafalkan, dengarkan ya. Dengarkan dan hafalkan. Nah, kalau mau lebih detail lagi ada Yandex. Yandex itu ada contoh-contoh kalimat juga ya. Jadi A1 dan A2 itu bisa kalian berbarengan belajarnya ya. Nah, masuk kita ke B1 dan B2 ya. Nah, di sini B1 dan B2 Nita, Husna ya. Ini cara belajar kalian ya. Untuk menghafal kosakata di tingkat B1 ya, mulailah banyak menonton short video yang menggunakan subtitle bahasa Inggris ya. Sehingga Anda tahu cara pengucapannya ya. Jadi otomatis kalian bisa belajar grammar juga ya. Jadi grammar itu otomatis kalau belajar short video ya. Untuk level B1 usahakan video itu tidak lebih dari 20 menit ya, supaya nanti nggak bosen ya. Ya. Oke, silakan Kevin, nggak apa-apa. Untuk di level B2 ini prinsipnya hampir sama ya. Hanya saja videonya durasinya lebih lama ya dari 20 menit untuk B2 ya.
untuk yang B1 usahakan jangan lebih dari 20 menit ya. Yang 5 menit ya, Nita ya. Yang 10 menit. Nah, atau 1 menit juga boleh ya. Ini untuk yang B1. Nah, ini short video, ini contoh-contohnya kayak gini ya, cara menelpon, cara pesan makanan, ya, cara reservasi hotel, cara tanya jalan, ya, itu cari di short video, ya. Nah, juga tonton Islamic short video, ya, boleh, ya. Nah, untuk B1, nah, ini contohnya misalnya English speech ya, ada dia ngomong, orang bicara, terus ada subtitlenya di bawahnya. Nah, itu akan mempercepat sekali kalian belajar vocabulary dan grammar ya. Nah, grammar itu sudah otomatis nanti ya, Husna ya. Nanti. Nah, ini cari yang 20 menit maksimal ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, atau juga bisa dengan lagu-lagu ya ya. Bagi yang mengharamkan lagu eh, silakan nggak usah dengarkan lagu ya, tapi musik. Tapi kalau yang masih menganggap boleh, silakan. Saya merekomendasikan untuk Maher Zain ya. Maher Zain ini kan dia pakai bahasa Inggris. Nah, di situ kalian bisa entertain, dapat hiburan, ya, juga belajar. Ya, hiburannya nggak cuma sekedar hiburan, tapi hiburannya juga bisa bermakna, ya, bernilai. Bisa belajar bahasa Inggris, juga bisa mengingat Allah, ya. Nah, terus juga kalau untuk level B2 ya, nanti kalau Nita Husna sudah masuk B2, nanti dengarkan podcast-podcast ya. Podcast-podcast yang bernuansa Islami ya, yang lebih dari 20 menit ya. 1 jam lah cari, yang minimal 1 jam ya. Nah, di situ kalian eh, aktifkan itu subtitlenya. Aktifkan subtitlenya yang pertama ya. Nah, terus kalian liatin ya cara tulisannya, cara bacanya ya, cara pengucapannya ya. Nah, itu kalian sudah 1 kali ya. Nah, terus coba Pak dinonaktifkan subtitlenya ya. Coba dengarkan tanpa subtitle. Nah, itu biasanya yang kedua kali akan jauh lebih mudah. Oh, begitu ya. Ya. Eh, Belajar bahasa Inggris akan lebih cepat ya. Dan itu menyerap kosakata bisa lebih dari 3.000 sampai 5.000 ya, untuk dalam satu podcast ya. Nah, jadi cari topik-topik yang kalian sukai podcast ya, yang durasinya 1 jam. Biasanya podcast nggak pernah ya di bawah 1 jam ya. Biasanya 1 jam ya. Kalian dengarkan tapi pakai subtitlenya yang pertama, dan kedua dinonaktifkan ya. Itu cepat sekali nanti belajar vocabulary-nya ya. Nah, kenapa harus membaca teks di dalam bahasa Inggris saat menonton di YouTube? Ini akan membantu Anda ya membuat kalimat secara natural ya, belajar grammar secara natural. Jadi nggak pernah bosan ya. Nah, kita review ya B1 dan B2 ya. Kalau B1 cari yang di bawah 1 menit kalau bisa ya. Nah, ini eh, contoh, cari keyword Ustadz Nauman Alikan, contoh aja ya. Cari topik-topik yang kalian sukai ya. Dan itu bisa 3.000 kata ya, B1 ya. B2 itu cari yang lebih dari 1 menit ya. Kalau bisa 1 jam. Nah, itu bisa meningkatkan lebih dari 7.000 kosakata ya. Itu untuk yang B1 dan B2. Kalau C1 dan C2 nggak ada di sini ya. Sedikit gambaran saja, C1 dan C2 itu ini tahapan yang paling tinggi ya. Kalian sudah bisa debat ya, kalian bisa diskusi, kalian bisa ceramah ya. Nah, makanya fokus saja ya, tinggal lanjutkan fokus ke listening. Listening itu podcast-podcast ya tanpa teks untuk di C1 ya. C1 itu kalian sudah pidato tanpa teks, sudah bisa ya. Terus seminar internasional, ini harapan saya nih nanti ya, kalian di kampus misalnya ada seminar internasional biasanya pakai bahasa Inggris ya. Jangan ragu-ragu ikut ya.
ikut. Apalagi misalnya ada seminar internasional di luar kota, ikut kalau bisa. Apalagi di luar negeri, ikut. Ya, di sini ada yang sudah bisa, sorry, ada yang sudah pernah ikut seminar internasional? Ada yang pernah ikut seminar internasional? Belum ada. Ada yang sudah punya paspor? Not yet, sir. Ya ya. Hari ini ya saran saya minimal niatkan dulu, ya. Minimal niatkan dulu. Oke, kalau ada seminar internasional, saya ingin hadir, ya. Keren kan kalau di seminar internasional ya kalian duduk ya, kalian tidak minder ya, kalian mendengarkan dengan seksama ya. Apalagi kalian bertanya ya, apalagi kalau suatu saat nanti kalian yang jadi pembicaranya. Nah, itu sangat mengagumkan sekali ya, sangat membanggakan sekali ya. Oke, apalagi ke konferensi internasional ya. Nah, ya saran saya ya bikin paspor ya. Tahu nggak berapa bikin paspor? Bikin paspor itu cuma 350.000 ya untuk 5 tahun ya. Nah, terus juga kalau yang untuk yang 10 tahun biasanya 1 jutaan ya. Nah, tapi itu worth it ya kalian ya. Kira-kira ada nggak yang punya cita-cita keluar negeri? Atau kalian hanya cinta Indonesia? Oh, cinta Indonesia, saya nggak mau pergi keluar mana-mana, Indonesia saja. I love Indonesia. Ya, saya doakan pasti minimal kalian bisalah ke Malaysia, Singapura, Thailand. Dan kalau kita sebagai seorang Muslim, suatu saat bisa umroh, ya, itu minimal, ya. Nah, syukur-syukur bisa haji, ya. Kalau haji pasti keluar negeri, nggak mungkin ya. Kalau umroh pasti keluar negeri, nggak mungkin nggak keluar negeri, ya. Makanya harus punya paspor, ya. Oke. Nah, apalagi yang ini yang paling diminati mahasiswa, ya. Kalau kesempatan LPDP, ya, tiba-tiba datang ya ke kalian. Nah, banyak yang mahasiswa kita pintar, ya, cuman nggak pintar bahasa Inggris. Nah, disinilah kendalanya, ya. Banyak kita nggak kekurangan orang-orang hebat, termasuk kalian, ya. Kalian hebat. IPK saya lihat nggak ada di bawah 3 kalian, ya. Nggak ada yang ikut peserta apa kursus bahasa Inggris ini di bawah 3, kayak nggak ada. Saya pernah lihat, belum temukan. Rata-rata di atas 3 dan itu cukup untuk dapat beasiswa LPDP, ya, dan beasiswa lainnya, ya. Dan syaratnya salah satunya ya harus bisa nulis lah ya, atau saat interview bahasa Inggris, ya. Oke. Nah, yang pasti networking ya. Networking itu kalian jaringan. Ya, bisa bayangkan kalau kalian punya banyak teman. Teman nggak sekedar dari Merauke saja ya. Temennya kalian aja kalau dapat teman di luar Merauke aja senang, apalagi kalau dapat teman dari Singapura, Amerika, Saudi Arabia, ya, itu lebih senang lagi, ya. Karena memang sunatullahnya seperti itu. Allah jadikan kita berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, ya. Nah, kita review ya. Ini yang terakhir ya. Perbedaan level C1 dan C2. C1 itu 10.000 kata ya. 10.000 kata ini untuk kalian sudah bisa dikatakan bisa bahasa Inggris ya. Kalau orang yang sudah menguasai 10.000 kata ya, apalagi lebih dari minimal 10.000 kata, itu sudah bisa eh, berani bikin paspor, ya, berani keluar negeri, ya, melamar ke perusahaan asing, ya, berani wawancara kerja dalam bahasa Inggris, ya. Itu untuk ciri-ciri untuk di level C1. Nah, apalagi kalau di C2 ya sudah berani untuk jadi ikut konferensi internasional, ya. Bisa-bisa sudah bisa berdebat, berdialog, berdiskusi, ya. Bisa berani bersuara, ya, baik dalam verbal ataupun non-verbal. Kalau sebagai seorang akademisi, kita menulis, ya, menulis esai, menulis artikel, menulis jurnal. Nah, itu yang paling penting, ya. Dan harapan saya kalian bisa bahasa Inggris dalam waktu 6 bulan. Terima kasih, kalian sudah istiqomah, sudah konsisten di pertemuan ketiga ini, ya. Oke.
Dari itu ya sudah selesai materi kita hari ini. Oke, Kholas ya, materi kita sudah selesai. Hari ini saya buka untuk Q&A ya, question and answer. If you any question, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Husna. Thank you, sir. Usually, I watching film with Mm-mm. English subtitle, but masalah saya adalah, sir, kayak kepekaan saya terhadap bahasa Inggris itu lemah sekali. Jadi kayak dengar, kalau misalnya kalimatnya itu umum, berarti saya ngerti ini artinya. Tapi kalau semisal dengar yang secara, tadi orangnya bilang apa, itu dia susah sekali. Itu kira-kira masalahnya dari mana, sir? Nah, ini ada dua kemungkinan. Memang proses familiarisasi itu untuk membenamkan diri kita ya untuk terbiasa dengan apa yang diucapkan ya. Makanya ala bisa karena biasa itu seperti itu. Nah, eh, memang repetition itu menjadi kunci ya. Memang kalau di tahap sekali memang agak sulit ya. Dua sulit. Nah, trik saya yang lakukan gini. Pelajari hari ini ya. Nanti 1 minggu ke depan dengarkan lagi. Nanti jauh lebih mudah. Jadi jangan cukup sekali, ya. Kalau bisa 2-3 kali atau 10 kali boleh, ya. Seperti kita menghafal Quran, ya. Nggak cukup kita sekali langsung hafal, nggak. Berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang. Nah, itu proses membenamkan diri kita, ya. Paling ideal itu belajar terbaik itu adalah kita tinggal di negara yang berbahasa Inggris langsung. Misalnya, Husna, langsung ke Amerika, terjunkan di sana. Ya, insya Allah ya setahun udah bisa. Ya. Nah, tapi kita nggak punya dana itu, ya kita nggak punya akses ini. Insya Allah suatu saat nanti kita punya. Ya. Untuk hari ini ya kita nggak mesti harus keluar negeri bisa bahasa Inggris. Kita ada medianya ya, terutama YouTube itu kan sangat media gratis ya buat kita belajar. Nah, jadi yang kedua, Usna, itu karena kultur. Kultur itu budaya. Karena dia ada istilah slang, idiom, ya, itu membuat kita kesulitan. Wah ini, karena kadang-kadang orang Inggris juga nggak ngerti apa yang diucapkan oleh orang Amerika. Karena itu ada kosakata-kosakata yang eh, slang, pergaulan di sana yang ngerti. Cuman di entitas tertentu yang ngerti. Ya, sama kayak kita orang Indonesia ya, orang Merauke belum tentu ngerti istilah-istilah orang Palembang ya, orang orang Papua belum bisa ngerti istilah-istilah anak Jakarta ya. Mungkin kalian agak terkaget-kaget ya, belum terbiasa pakai gunakan lo gue ya ya ya. Kalau kalian ada nggak istilah di Papua di sana pasti agak aneh ya mendengarkan lo gue gitu kan. Tapi kan untuk orang anak Jakarta itu udah biasa gitu kan. Apalagi di anak Jakarta Selatan pakai jujurli ya. Dia bikin bahasa-bahasa sendiri ya, ya. Nah, seperti itu ya, kesulitan kultur ya. Nah, tapi nggak, Husna, familiarisasi itu yaitu mengulang-ulang ya. Nah, makanya sarannya aktifkan subtitlenya. Nah, nanti cari di Google Translate ya atau di kamus ya. Ketemu, kalau nggak ketemu ya nggak ngerti, tanyakan ke saya, Mister ini apa artinya ya, ya seperti itu Husna ya. Oke, Bisa, sir. Thank you. you're welcome ya. Bagus pertanyaannya ya. Ada lagi selain Husna, silakan, silakan selain Husna. Ica, do you have any question? Ada pertanyaan, Ca? Kesulitannya dalam belajar bahasa Inggris, silakan. Ya, silakan. Ah, ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mister, warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, Ah, ah. kemarin di sekolah, Ah, ah. Ana tuh lagi diamanahkan untuk ngajarnya ini bahasa Inggris. Ana kan kemarin kelas 5, tapi kelas 5 kan
sudah mungkin bahasa Inggrisnya sudah mulai sulit. Hmm. Tapi kemarin itu di kelas 1 Ana diamanahkan untuk ngajar bahasa Inggris. Masya Dan Allah. itu menurut Ana itu sulit. Oh, oke. Lalu Ana bilang, oke. Dan kemarin tuh sempat dibuat modulnya. Modulnya itu tentang pengenalan. Termasuk juga kayak Assalamualaikum. Nah, itu anak-anak itu modulnya itu tentang introduction dong, pengenalan diri Ya, dulu pengenalan. baru. Hmm. Tapi anak bilang mulainya dari mana? Hmm. Ya, pertanyaannya. Silakan Ica, pertanyaannya, Ca. Pertanyaannya tuh kan di sini perangkat tidak bagus. Suaranya breaking out, putus-putus. Boleh diulangi lagi? Ya, silakan diulangin, Ica, pertanyaannya. Jadi pertanyaan itu, Mister, bagaimana beta bisa memulai apa supaya beta anak-anak, ada beberapa anak yang dong punya pemahamannya justru lebih, maksudnya Ana merasa bahwa ada beberapa anak yang dong sudah les privat maksudnya dari kecil, jadi dong punya pemahaman bahasa Inggris itu sudah hampir bagus. Oke. Tidak melebihi untuk katong kayak misalnya guru-guru yang kayak baru tiba-tiba suruh ngajar untuk bahasa Inggris, kan bukan basicnya anak untuk ngajar bahasa Inggris. Oke. Bagus. Ica Jadi sudah. anak menerima saja karena memang katong lagi kita It's okay, no problem. Saya ngerti. si Ya. Mister. Ya, oke, Ica, itu konsep kita belajar ya. Ya, kalau sepengetahuan saya ya, kita memang sifatnya kolaboratif sekarang ya. Kita tidak perlu malu untuk belajar dari murid kita. Ya, kalau ada murid kita yang lebih jago, itu bisa kita fungsikan. Ya, beri dia ruang untuk berekspresi, beri ruang dia untuk bisa berbagi apa yang sudah dia pelajari ke teman-teman. Itu menjadi motivasi buat teman-temannya. Makanya Ica jangan terlalu dominan ya, kecuali untuk yang belum bisa ya. Tapi kalau yang sudah bisa, beri kesempatan dia untuk bercerita ya, untuk ngasih sampel, mengasih jadi contoh, role model buat teman-teman yang lainnya ya. Nah, jadi terus yang kedua, Ica cari media-media yang audio visual ya, yang benar-benar cari video yang benar-benar bisa ditonton, bisa di imitation itu bisa ditiru oleh anak-anak. Jadi Ica sebagai fasilitator saja ya. Jadi Ica ngasih, oh ini materi, jadi entertainnya ya, anak-anak itu si kelas 5 SD biasanya suka hiburan ya, suka bermain masih ya. Nah, jadi kasih video yang ada audionya, yang ada musiknya, ada suara yang hiburannya. Ya, misalnya hello, my name, bla 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 gitu kan. What about you? What's your name? Kayak gitu ya, yang simple-simple ya. Cari contoh video yang anak-anak ya. Dan Ica nanti saya kasih contoh ya. Kalau mau ya nanti ingetin lagi ya setelah ini saya juga pernah ngajar anak-anak juga SD ya. Memang tantangannya lebih berat daripada ngajarin anak-anak kuliahan ya. Kalau anak-anak kuliahan udah gede seperti ini gampang ya. Eh, dua arah ya. Kalau anak-anak itu banyaknya bermain ya. Dan belum tentu dia berani, tapi banyak keseruan, banyak kelucuan anak-anak itu. Saya punya materinya ya Ica. Nanti kalau mau nanti WA ya. Nanti saya share lewat Google Drive, nanti silakan dulu. Ada video-videonya juga ya. Dan nanti introduction, nanti Ica juga boleh WA, nanti request materi yang betul-betul dibutuhkan oleh Ica, boleh. Nanti ya. Oke, apakah terjawab Ica? Iya, Mister. Oke, gitu ya. Teruskan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bagus. Ada lagi selain Ica? Nanti WA ya kalau mau materinya ya. Oke, Baik, Mister. Pesi.
Do you have any question? Bingung sampaikannya bagaimana sih, Sir. Oke, nggak apa. Dicoba dulu. Nanti Kan biasanya Nah, biasanya kan, Sir, kalau kita lihat nonton atau dengerin musik bahasa Inggris, ah. terkadang itu em, kalimat gimana sih ngomongnya? Mm-mm. Kalimatnya itu susah untuk bukan untuk ditranslatein sih, Sir. Kayak Mm. contohnya apa ya? Susah Sir ngomongnya. Oh, maksudnya gini, ada kalimat-kalimat yang susah diterjemahkan, ya? Iya sih, Sir. Tapi lebih ke kayak bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya itu nggak se ini se Ya, Pesi kesulitan kesulitan mencari padanan. Padanan itu iya 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 ya padanan kata yang tepat, ya. iya. Iya, ya nggak semua bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ya. Nah, contohnya misalnya oh tampak berlama-lama, tampak basa-basi, misalnya apa bahasa Inggrisnya, ya. Terus juga eh, tong kosong bunyi ya tong kosong nyaring bunyinya, ya. Nah, itu kan istilah kita kan apa nyarinya, ya. Iya, Kan atau terkadang seleng-selengnya, Sir. tak kenal maka tak sayang kan istilah kita seperti itu, ya. Terus kan semakin semakin berisi semakin merunduk, ya. Ada slang ucapan-ucapan yang tidak bisa kita artikan satu-satu ke dalam bahasa Inggris. Nanti ada bagian itu. Kita belajar idiom, slang itu nanti belajar. Ya, Pesi, ya. Nanti kita ada bagian nanti mungkin kalau sempat minggu depan atau di pertemuan yang ini eh, coaching khusus Pesi, ya. Nanti kita akan coba listening. Listening, coba kita cari padanan katanya, ya. Nah, jadi tidak tidak semua kata itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris satu-satu. Sebaliknya bahasa Inggris nggak bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia diartikan satu-satu, ya. Misalnya ibu, mother, rumah, house, ya, tangga, ladder, ibu rumah tangga, mother, house, ladder. Nggak, nggak bisa, ya. Ya. Ternyata ibu rumah tangga apa? Housewife, ya, gitu, ya. Nah, nanti kita belajar itu ada, ya, slang, idiom itu memang di level A2. A2 itu harus segera belajar slang, dia seperti itu. Pesi gini, ya, PR buat Pesi, catat apa yang mau diucapkan ke dalam bahasa Inggris, ya, yang yang sulit mencari padanan katanya, ya. Sebaliknya juga, ya, kalau ada nemuin bahasa Inggris, ya, without further ado. Nah, without further ado itu tanpa berlama-lama, tanpa basa-basi. Nah, itu catat juga, ya. Ada kalimat-kalimat yang nggak ngerti, tanyakan ke saya langsung, Mister, ini artinya apa? Karena kalau di Google Translate biasanya hancur, ya, terjemahannya berantakan, ya. Oke. Oke, bagus ya pertanyaan Pesi, ya. Oke, selain Pesi ada lagi? Me, sir. Oke, Me. Rizkian. Oke, silakan Rizky. Uh, Sometimes, sir, I read comics with Oh, English subtitles, bagus. but it's like I only get one benefit from that, Mm-mm. which is like uh, it's helped me with apa ya? It's helped me to understand the English text. So I want to ask, how can I improve my listening and speaking from reading the comics? Because honestly, I don't really like play games. I don't really like watching movies. So ya hiburanku hanya reading Komik. comics. Oke, oke, bagus ya. Sudah dapat nangkep poinnya. Rizkian, komik itu, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Bacalah, baca, 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 baca. Boleh baca itu termasuk komik juga boleh baca, hiburan, ya. Nah, itu yang cepat nangkep. Beda orang beda. Ada yang suka nonton film, dia jadi media orang untuk belajar itu banyak, ya. Rizkian termasuk yang agak unik dari komik, ya. Nah, komik itu, ya, dia bagus itu ada transkrip, ada
bahasa Inggrisnya tulisannya. Nah, cuman tantangannya ya adalah ini sulit cara bacanya, cara ngucapinnya gimana. Itu yang paling kesulitan ya. Nah, caranya supaya bisa cara ucapannya gini, ketik ulang ya, ketik ulang, masukin di Google Translate. Nah, nanti itu dengarkan audionya. Oh, kayak gitu cara ngucapinnya. Nah, nanti jadi bahasa Inggrisnya lebih natural ya dibandingkan cuma sekedar baca. Baca oke ya, cuman kesulitan nanti telinga ini nanti kalian tidak terbiasa. Ini mujizat yang di Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu ya tidak diajarkan lewat tulisan awalnya ya. Diajarkannya melalui audio ya. Ya, malaikat Jibril membacakan dan Rasulullah mendengarkan itu ya. Nah, konsep yang paling enak itu Rizkian ya harus menggunakan telinga juga ya. Allah kasih mata dua ya, telinga dua. Kira-kira sama nggak kedudukannya? Nah, seimbang ya. Jangan dilatih matanya saja, latih juga telinganya ya. Nah, membaca oke, oh tulisannya gitu grammarnya ya. Kalau orang suka baca komik itu bisa belajar grammar otomatis ya, bisa gampang untuk belajar bahasa-bahasa sederhana terutama yang jok-joknya ya. Nah, tapi kelemahannya adalah lemah di listening. Nah, untuk mengatasi lemah listening itu harus ditulis kembali. Tulis kembali ya di Word atau di PowerPoint ya. Terus nanti copy masukin di Google Translate. Nah, saat di Google Translate nanti dengarkan audionya, klik yang audionya. Nah, di situ nanti Rizkian tahu cara pengucapannya ya. Sayang kalau nggak dilatih telinganya. Nanti eh, belajar eh, nggak bisa ngomong nanti ya. Rata-rata metode zaman dulu kayak gitu, kami belajar selalu textbook textbook textbook. Nah, jadi kelemahannya bisanya pinternya baca doang ya, saat ngomong nggak pinter. Nah, zaman kalian sudah berubah, teknologi sudah ada Google Translate itu, audionya gunain ya. Makanya belajar terbaik itu memang harus holistik. Holistik itu semua indera dipakai. Indera penglihatan dipakai, indera pendengaran dipakai. Ya, setuju, Rizkian? Bisa diterima? Yes, sir. Thank you for sarannya. Dicoba ya, Ya, silakan dicoba. Saran itu advice, ya, advice. suggestion, ya. Advice. Oke, thank you. Ada lagi, Nita? Do you have any question, Nita? Ada, Sir. Oh, silakan. Eh, Gini, Sir, kan I can speak English, but my grammar is berantakan. Aku juga tuh sering nonton-nonton kayak video dari Reels yang berbahasa Inggris juga. Itu ngebantu menambah vocabulary-ku, tapi grammarku tuh masih berantakan. Kayak gimana caranya kita bisa mengingat grammar dan mempraktekkan grammarnya dalam percakapannya kita sehari-hari gitu loh. Soalnya saya sudah pernah belajar grammar sebelumnya, tapi lupa. Kayak bagaimana kita mempraktekkan grammarnya di kehidupan sehari-hari gitu loh. Oke, Nita. Oke, dapat poinnya Nita. Saya dapat poinnya. Ini kalau saya mau tanya dulu nih. Kira-kira mau bisa bahasa Inggris harus bisa grammar nggak? Nah, itu juga menjadi pertanyaanku, Zar. Apakah standarnya kita untuk bisa berbahasa Inggris itu bisa bergrammar dengan baik atau sekedar bisa berbahasa Inggris yang bisa ngomong bahasa Inggris tapi grammarnya juga salah, itu sudah bisa dikatakan bisa berbahasa Inggris? Ya, Nita mau jadi ahli bahasa atau menjadi pengguna bahasa saja? Ahli bahasa sih, Sir. Oke, kalau ahli bahasa itu linguistik. Orang linguistik itu ahli bahasa, ya, pakar bahasa. Nah, itu wajib hukumnya grammar. Nah, ya, wajib grammar. Apalagi jadi dosen, grammar harus. Apalagi menjadi ilmuwan,
ya. Apalagi mau jadi mahasiswa, ya. Mahasiswa dapat beasiswa LPDP dan sebagainya, ya. Itu grammar, apalagi nulis jurnal, grammar itu penting, ya, harus. Tapi kalau ditanya, kalau mau bisa bahasa Inggris harus belajar grammar nggak? Nggak selalu, ya, nggak wajib, ya. Kalau orang Amerika, orang Inggris ditanya, ini yang mana subjek, yang mana kata kerja pertama, kata kerja kedua, verb one, verb two, dia juga nggak tahu, ya. Ini pakai was atau were yang benar. Kadang sekelas presiden saja masih salah, ya. Nah, jadi tergantung kitanya, ya. Kalau kita mau menjadi ahli bahasa, kita harus belajar bahasa itu sampai sejarahnya dan cara pelafalannya, ya, dan sebagainya, ya. Nah, kembali ke pertanyaan Nita, ya, kesulitan Nita untuk memahami grammar, ya. Grammar itu nggak mesti harus dihafalin. Oh, ini simple present tense, ini simple present continuous. Intinya itu bukan itunya, ya. Intinya adalah cara menggunakannya, ya. Nah, jadi ke tahap pertama yang saya ajarkan ke semuanya ini adalah mampu menggunakan bahasanya dulu, ya. Nah, mampu menggunakan bahasanya, nanti setelah itu di B1 itu kan ada tensi semua belajar. Nah, itu tensis itu nanti ada cara cepatnya Nita. Ya, nanti ambil kelas coachingnya, nanti cara cepat 1 hari aja selesai 12 tensis itu. Ya, nggak usah berhari-hari. Ya, apalagi kalau Nita saya rasa 3 jam udah cukup. Ya, ya, untuk memahami semua 12 tensis itu. Ya, nggak mesti harus 1 bulan, 2 bulan. Ya, 3 jam aja sudah cukup, Nita ya. Nanti ambil di kelas coaching kita akan belajar grammar, menguasai tensis 12 tensis ya dalam 1 hari. Ya, jadi yang penting kita mampu menggunakan tensis tersebut. Nah, Nita sudah nonton movie, nonton itu sudah otomatis belajar grammar. Ya, nah cuman Nita nggak tahu ini present perfect kah, present perfect continuous kah, present past tense kah? Nah, itu kan. Nah, itu aja ya. Nanti kita belajar. Itu Nitaya di kelas pembahasan khusus tentang tensis. Memang ini pertanyaan untuk di B1 ya. Oke. Ada lagi Nita? Sudah, itu saja, Sir. Sudah ya? Thank you. You're Ya, welcome. Ada lagi Kevin atau Vesi, Ima, Mila, silakan. Kalau ada pertanyaan. Kevin, ada pertanyaan Kevin? Nothing, sir. Tidak ada. Nothing ya. Ima, ada pertanyaan Ima? Do you have any question? Oke, Mila? Oke, kalau tidak ada ya, saya cukupkan buat pertemuan hari ini ya. Insya Allah kita akan ketemu di minggu depan di waktu dan jam yang sama ya. Mudah-mudahan kita istiqomah ya. Hari ini saya luar biasa ya, teman-teman antusias ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan rasa semangat ya. Semangat untuk bisa ya. Mungkin hari ini kita tertatih-tatih belajar bahasa Inggris ya. Berkotak-katik bisa nggak sih, yakin ya. Nah, tapi itu hari ini ya, tapi setelah kita bisa nanti kalian akan alhamdulillah ya, aku bisa mengalahkan rasa malasku, aku bisa eh, mengalahkan rasa ego sombongku ya, nggak mau belajar ya. Tapi hari ini alhamdulillah kalian sungguh luar biasa ya, humble sekali ya, sangat mau belajarnya, antusiasnya luar biasa. Semoga saya doakan kalian cita-cita bisa bahasa Inggris dalam waktu 6 bulan tercapai. Ya, dan Allah mudahkan semuanya. Dan Allah berikan kesehatan semuanya buat kita semua. Ya, sekali lagi, thank you very much for your attention. Insya Allah kita akan ketemu next week di jam yang sama, hari yang sama. Ya, kurang lebih mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat hari libur warahmatullahi semuanya ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you, wabarakatuh. Sir. Oke.